Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ala ma nawayna wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الأرواح الواقفين والمنفقين والمؤسسين والمعلمين لهذا المسجد شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ مقاصدنا يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول العارض العمم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فإن من جودك دنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مصطفى بلغ مقاصدنا لعل رحمة رب حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين. أما بعد. Para asatidzah, para sepuh, para hujjaj, para hadirin bil khusus para pemuda Masjid Jami' As-Salafiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan, ditetapkan iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita senantiasa bersalawat kepada beliau, mengamalkan ajaran, tuntunan dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita minggu lalu ataupun 2 minggu lalu kita telah membahas, itulah bab keutamaan bakti kepada sahabat-sahabat, orang-orang yang disayangi oleh orang tua kita, bapak dan ibu kita, sahabat kerabat kita, sahabat daripada istri kita, dan juga semua orang yang patut untuk kita muliakan. Kisah itu diawali dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu an, di mana dia memuliakan, yaitulah anak daripada kekasihnya Umar bin Khattab, itulah orang yang dicintai oleh Umar bin Khattab. Walaupun dia itu sebagai seorang Arabi, orang Baduy, namun tetap dimuliakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, karena alasannya adalah bahwa bapaknya orang ini adalah kekasih bapak saya. Kemudian yang terakhir kita telah membahas bahwa di dalam agama kita, dalam Islam, kita masih bisa berbakti kepada kedua orang tua kita walaupun keduanya telah meninggal dunia. Jadi enggak berhenti. Jadi kalau ada orang yang Allah nyesel banget dulu masih orang tua masih pada hidup, kita nggak bisa berbakti kepada keduanya. Maka pertanyaan ini adalah, di mana seorang dari Bani Salimah atau Bani Salamah bertanya kepada Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Apakah masih tersisa, masih ada orang tua saya keduanya udah meninggal, masih mungkinkah saya berbakti kepada keduanya? Hal baqiya, masih ada sisa enggak sehingga saya masih bisa terus berbakti sama orang tua? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am. Itu. Jadi walaupun orang tua udah meninggal kita masih bisa berbakti. Apa itu? As-salatu alaihima, kita doain. Wal istighfaru lahuma, kita mintain ampun. Wa infadhu ahdihima min ba'dihima, melaksanakan janji keduanya. Dan yang dalam bab kita ini wasilatur rahimi, nyambungin silaturrahim allati la tusal, yang mana silaturrahim itu enggak nyambung illa bihima, kecuali melalui perantara bapak ibu kita. Wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan sahabat-sahabat bapak dan ibu kita, itu adalah bagian daripada bakti kepada kedua orang tua. Walaupun keduanya udah meninggal, itu dianggap bakti sama orang tua. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha wa ma ra'aituha qattu walakin kana yukthiru dhikraha wa rubbama dhabaha asy-syata thumma yuqatti'uha a'dha'an thumma yab'athuha fi sada'iqi Khadijah farubbama qultu lahu ka'an lam yakun fi dunya imra'atun illa Khadijah fayaqulu inna kanat wa kana li minha waladun muttafaqun alaih. Bagaimana dengan istri? Barangkali di antara kita juga ada yang istrinya udah meninggal. Dan istri-istri kita itu punya sahabat-sahabat, tempat dia kongko-kongko, tempat dia ngobrol, teman dia main.
saling tuh kalau ada berita saling apa ngabarin. Nah ini adalah ceritanya, adalah cerita Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ini adalah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling muda, satu-satunya istri Nabi yang perawan. Siapa nih? Aisyah radhiyallahu anha. Yang lain janda, Nabi istrinya ketika meninggal itu ada 9. Kalau dihitung semua ada 11. Istrinya 11. Ada yang duluan, Khadijah sama Maimunah. Yang 9 itu ada semua. Nah ini cerita Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, saya tidak cemburu kepada seorang pun dari istri-istri Nabi seperti cemburunya saya kepada Khadijah. Kalau belajarin nas, kita belajar nas begini. Biasanya bini tua itu cemburu sama bini muda, begitu. Nah ini bini muda cemburu sama bini tua gitu. Tapi yang namanya cemburu mah emang urusan hati. Yang mana aja yang tua sama yang muda bisa cemburu. Yang unik adalah, istri Nabi yang perawan, dikawinnya perawan Khadijah itu Pak siapa? Aisyah. Yang paling tua Khadijah. Ini dijelaskan bahwa Aisyah ini ngomong langsung, saya tidak cemburu kepada istri-istri Nabi sebagaimana saya cemburu kepada Khadijah. Ini luar biasa ini. Ini menunjukkan bahwa Aisyah juga cemburu kepada yang lain, cuman cemburunya kagak kayak seperti cemburu kepada Khadijah. Berarti bukan berarti sama yang lain sih gua nggak cemburu, gue cemburu sama Khadijah doang, enggak. Artinya saya ini tidak cemburu kepada seorang pun daripada istri-istri Rasul seperti saya cemburu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Ini cerita Aisyah. Yang uniknya adalah kata Aisyah, ma ra'aituha qat, tapi saya nggak pernah ngelihat itu Khadijah seumur hidup saya, nggak pernah ketemu, nggak pernah ngelihat. Gimana tuh kira-kira? Nggak pernah ngelihat tapi cemburu luar biasa. Jadi bisa ya cemburu nggak ngelihat gitu. Lu mau kemana sih? Mau ke sana? Udah cemburuan aja gitu. Padahal yang di sana belum pernah dilihat. Bisa nggak kira-kira begitu? Bisa. Ini Aisyah cemburu kepada Khadijah padahal kagak pernah ngelihat. Kalimatnya ada kotu, kagak pernah gue lihat, nggak pernah lihat. Kalau dibaca sejarah, memang Aisyah itu dinikahi Rasul pada usia, ada yang bilang 8, ada yang bilang 9. Kita katanya yang umum dah, kata 9 tahun. Nah nikahnya itu adalah setelah wafatnya Khadijah. Nikahnya setelah wafat Khadijah. Kalau Isra Mi'raj Nabi itu adalah 2 tahun, 2 tahun sebelum hijrah. Kawinnya sama kawin dengan Aisyah itu menjelang hijrah. Ada yang bilang Isra Mi'raj itu 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Nikahnya dengan Aisyah
adalah 1 tahun setelah wafatnya Khadijah. Berarti kalau umurnya masih kecil banget, kalau dia 9 mungkin masih 8 tahun Khadijah wafat. Anak masih kecil begitu, nggak pernah ketemu, ada kemungkinan juga rumahnya jauh antara rumah Abu Bakar dengan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini biar kita pahami dengan baik. Kata Aisyah, saya tidak cemburu kepada seorang pun daripada istri-istri Rasul seperti saya cemburu kepada Khadijah, padahal saya kagak pernah ngelihat sama sekali, kalimat qattu, nggak pernah ngelihat sama sekali. Jadi yang menyebabkan itu Aisyah cemburu sama Khadijah apaan dong? Agak pernah ketemu. Orang Khadijah udah meninggal, baru kemudian Nabi kawin sama. Kan orang kalau cemburuan, kalau bini dua di kesono mulu, ngapain sih kesono mulu, begitu kan cemburuan. Lah ini orangnya udah meninggal kemudian setahun kemudian baru kawin. Masa cemburuan namanya udah meninggal? Yang menyebabkan kecemburuan itu adalah karena dulu nih waktu beliau hidup, Rasul hidup, yuktiru dzikroha, sering nyebut Khadijah disebutin mulu gitu. Makanya kalau Khadijah tadi kita Khadijah dulu, Khadijah nih dulu waktu saya jalan-jalan sama Khadijah kemana gitu, dulu waktu Khadijah ngelahirin ini apa Khadijah mulu disebutin. Jadi Nabi sering nyebutin Khadijah. Ini tandanya apa? Di antara tanda cinta itu adalah kasratu zikriha, jadi banyak nyebut. Kalau kita cinta sama Allah sering nyebut Allah. Kalau kita cinta kepada Rasul sering nyebut Rasul. Yang cinta sama duit sering nyebut duit, begitu. Emang enggak dikit duit, nggak punya duit, berapa duit, kebanyakan duit. Ini cinta duit. Baik. Jadi Nabi itu benar-benar cinta sama Khadijah, sehingga walaupun udah wafat sering disebutin. Kan nyebutin begini itu maksudnya apa? Kan ada kalau bahasa kita sering bandingin nih gitu. Lu masak sayur asam begini, lu lihat apa si Anu bininya bikin sayur asamnya enak begitu. Emang abang makan mulu di sono begitu kan. Bandingin sama orang, marah dia, marah. Tapi Nabi kan ngebandingin ini orangnya udah kagak, ngerti nggak orangnya udah kagak? Iya, Khadijahnya udah kagak. Kan bisa saja Nabi menyebut Khadijah itu satu memang cinta, yang kedua adalah biar bisa menjadi pelajaran buat siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ini perempuan yang mulia itu. Dulu Khadijah kalau saya lagi ini dia siapin ini begitu. Kan nasehatin istri, nasihatnya. Tapi kan dianya udah nggak ada, dia udah kagak nggak ada. Kita semestinya ketika cerita orang yang udah nggak ada, dulu dia rajin banget sholat begitu, Allah lu begini, udah Allah aja. Maksudnya lu ngikutin gitu, ngikutin. Ini orang udah meninggal begitu, Allah nggak juga, belum tentu juga. Rajinan gue juga. Terus kok bisa ngelawan? Maksudnya disebutin itu supaya yang ini ngikut. Malah disering disebut begitu, malah jadi cemburu kan begitu. Jadi nyebabnya itu karena Nabi sering nyebut. Warubbama, kata Aisyah, tuh bisa saja seringkali juga dzabhasyat, nyembelih kambing. Tsumma yuqatti'uha a'dha'an. Udah disembelih terus dipotong-potong pahanya, dadanya dicincang-cincang. Tsumma yab'atsuha fi sadaiq Khadijah. Terus dikirimin, dikasih si A nih, temannya Khadijah. Ini Khadijah. Jadi, bukan omongannya doang Khadijah, tapi teman-temannya Khadijah itu sering dikirimin hadiah, sering dikirimin kambing
oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farubbama qultu lahu. Nah, ini juga kerap kali juga sering saya berkata kepada Nabi. Qultu lahu, farubbama, kerap kali saya juga berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Kayak di dunia nggak ada lain selain Khadijah doang gitu. Seakan di dunia nggak ada perempuan kecuali Khadijah. Luar biasa nggak kira-kira nih? Iya. Nah ini wajar secara manusiawi, manusiawi. Jadi kalau bini kita begitu, lah itu Aisyah juga begitu. Biasa aja. Oh kita menurut, halo, gerutu mulu gitu, cemburu mulu. Nah ini dilihatin Aisyah, cemburu nggak? Cemburu. Kan kalau dicemburu tandanya cinta. Aisyah itu cemburu tanda cinta pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu sering cerita tentang Khadijah, tanda Rasul itu cinta kepada Khadijah. Tapi yang perlu adalah menjadi dalil di sini, Nabi ngajarin juga kepada kita, walaupun istri udah meninggal, teman-temannya tuh dikirimin apa? Dikirimin makanan, dikirimin kambing. Kalau kita demen banget begitu teman-temannya, nah ini nama kita duda ya enggak, temennya janda lagi, nah repot. Nah ini ada yang lain ini bisa ada yang lain gitu. Oh Nabi ngajarin begitu, sering-sering dah tuh datangnya enggak, sering dah datang janda itu. Ada orang kita Betawi seringan begitu gitu. Padahal niatnya beda, nggak seperti apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di dalam dirinya itu selalu berkata, kayak di dunia nggak ada lain kecuali Khadijah doang begitu, kata siapa? Kata Aisyah. Enak juga dengar cerita Nabi hidup keluarganya gitu ya. Iya, ternyata bukan kita doang yang digituin, ternyata apa? Nabi juga begitu juga kan begitu ya, nggak kata PRW. Nabi begitu juga. Bahkan Nabi dijelaskan itu, Aisyah berkata inna kanat tuh Nabi sering gitu, Khadijah tuh dulu begini, Khadijah tuh dulu begini begitu. Wa kana li, dan diantara yang disebutin ini yang Aisyah nggak punya, wa kana li minha waladun, dan saya punya anak tuh dari siapa? Semuanya dari Khadijah. Itu yang disebutkan. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, wa in kana la yadhbahu syata fayuhdiya fi khalailha ma yas'unna minha. Tuh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu sering pakai fi'il mudhari, la yadhbah syat, berarti bukan sekali, itu sering kali, kerap kali motong kambing bagiin kepada siapa? Khalailha, itulah apa? Saudara-saudara atau kepada kekasih-kekasih Khadijah. Seberapa? Ma yas'unna minha, seukuran yang luas, Kalau kambingnya lagi gede, baginya banyak. Kalau kambingnya kecil, ya bagi sedikit. Kalau dia lagi kambingnya lagi banyak, bisa potong 2, 3 kan begitu. Sesuai dengan keluasan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip buat diri kita. Kita kadang mau berbuat baik, kadang kita ya Allah bagi begini dikit banget, ntar gua dicelek lagi ngasih segini aja gitu, nggak usah dah, biasain gitu. Kalau kita udah wirid nih biasa bagi orang, bagi gitu, lagi luas kita kasih banyak, tahu-tahu tiba-tiba lagi kagak ada, tinggal sedikit begini, jangan malu-maluin aja bawa bagi dikit, sesuai dengan keluasan. Jadi kalau kita nih sesuai dengan keluasan yang kita punya, kita enak aja hidup. Emang adanya segini gitu. Nah susah nih kalau yang model kayak begini, kecuali emang dibiasain, diwiridin. Kalau kan seandainya emang kita yang model begini, emang tuh ngasih kadang-kadang bukan sesuai dengan keluasan kita. Biasa ngasih cepek, dapat gusuran 1 miliar, ngasihnya cepek juga. Ada nggak begitu? Ada. Bujek deh,
lagi gusuran cepek juga, yang biasa-biasa cepek begitu. Kan maya sunnah Allah kasih kita keluasan juga, kita bisa ngeluasin orang tuh. Nah kalau seandainya kita begitu, gaji 5 juta tromol ceban gitu, besok naik tuh gajinya 8 juta ceban juga begitu, ada begitu, naik dah tuh dia jadi direktur gajinya 20 juta ceban juga begitu. Nah ini bagaimana ini, kagak naik lah, naik tuh, naik. Jadi sekedar buat tambahan daripada riwayat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lainnya, karena idza dzabahat syata, karena idza apabila nyembelih kambing, apabila nyembelih berarti kalimat apabila nyembelih kambing berarti itu sering, bila nyembelih bagiin, bila nyembelih arsilu biha illa asdiqa Khadijah. Kalau apabila nyembelih coba ini bagiin ke rumah Khadijah. Nah kita kadang kita korban, jadi kebanyakannya kalau kita korban ini naruhnya di mana? Di masjid taklim, masjid, sekolah, yayasan, taruh situ. Udah dah tuh, saya minta ini dagingnya dibagiin si A, si B, si C, si D gitu. Ada 20 kantong lah bilang. 20 kantong. Kata panitia, lah habis ini kan begitu buat lo. Lalu potong diri dah, potong diri. Maka kalau kita mau begitu, sembelih di rumah kita sendiri, nyembelih. Tukangnya, jagalnya kita ngupain diri. Kalau didatang itu, kalau dia berak bersihin diri. Kalau dia makan, cari makan diri. Itu baru korban. Korban harus sungguh-sungguh kita, sungguh-sungguh. Jadi kalau kita mau korban, ini ya uang korbannya, ini uang empannya, ini uang sembelihnya, ini uang transportnya, begitu apa? Namanya juga berkorban tuh begitu. Ngeluarin 3,5 juta berani, 100.000 buat nyembelih kagak berani, luar biasa nih, luar biasa tuh. Pakai separuh. Kalau perlu ini buat nyembelihnya. Ini saya kambing taruh situ. Ini buat empannya, amplopin, ini buat ngamplopin ustadz yang nyembelihnya. Gitu. Cobain tes kalau korban begitu. Tes tahun 2 tahun pasti akan ada perubahan dalam hidupnya. Ada keberkahan dalam hidupnya. Oh kita yang modal kayak begitu, emang mikirnya begitu loh, ini enak banget, itu juga duitnya, telepon itu duitnya banyak kan, lah ini luar biasa. Yang mau korban siapa? Yang mau korban kita nyusahin panitia, kalau perlu ini buat makan panitianya, harus punya kesungguhan. Nah Nabi ngerjain sendiri tuh, ngerjain sendiri. Artinya apa? Kalau dia nyuruh nyembelih orang lain, maka dia kasih upah tuh buat jazarnya. Nah kemudian Nabi suruh bagi-bagian orang, kemudian bagian doang, habis itu kagak ngupain begitu lah, ngupain. Iya makanya kalau kita nyuruh mulu ngasih penghargaan buat yang disuruh kagak demen mat pahala. Ikhlas nggak perlu lah, luar biasa. Baik itu. Jadi kalau Nabi itu sembelih arsilu, kirimin kepada arsilu. Yang tadi yab'ath, utus ke sana. Iya. Kalau kita kan kalau janda cakapan dikit, biarin gue yang bawain, aku yang bawain. Kalau Nabi habis nyembelih suruh orang bawain gitu. Suruh orang bawain. Kalau kita biarin gue yang bawain. Janda cakapan dikit ini lumayan ini kan begitu. Kalau sering-sering diantar begitu lama-lama demen kan begitu. Ada nggak yang model begitu? Ada. Itu namanya ngare. Tau nggak ngare? Iya ngare. Kalau begitu mah zaman pacaran bawainnya. Iya. Calon mertua dibawain martabak lah, entah beliin bawain ini, mau lebaran dibeliin baju model begitu. Lah orang lagi narik hati anaknya kan begitu. Biar orang tuanya ingat ini urusannya ibadah. Kalau urusan ibadah jangan punya niat ke sono. Kalau orang pacaran bawain dan bawain begitu lah, iya orang lagi zaman pacar gitu. Janda juga sama, kalau kita datang ke sono Nabi bagi utus begitu, udah bagiin suruh bawain. Saya cuman menyinggung pertama yab'ath, ngutus orang.
arsilu, kirim ini ke rumah sahabat Khadijah. Berarti Nabi datang nggak? Kagak, ngirim aja ke sana. Oh Nabi sibuk kali ya, bisa jadi sih sibuk. Tapi yang jelas ini ungkapan arsilu, kirimkan ini ke rumah sahabat asdiqa Khadijah. Wa fi riwayatin lahuma, juga di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, qalat istadzanat Halah. Nah ini Halah, istadzanat Halah bintu Khuwailid, kan Khadijah bintu Khuwailid, ini ada Halah bintu Khuwailid, berarti saudaranya Khadijah. Satu masa kan depan rumah Nabi itu kan ada Bilal, ada Bilal. Ya Bilal, sampaikan kepada Rasulullah, saya pengen ketemu, begitu. Tuh, ini yang namanya adab. Makanya di depannya rumah Nabi itu ada Bilal yang tukang jagain tuh. Selalu tuh orang gitu ya Bilal, izinkan saya pengen ketemu Rasulullah, gitu. Itu Bilal yang masuk, ya Rasulullah, ada si Fulan mau ketemu, begitu. Paham nggak kira-kira? Oke. Kalau di rumah presiden itu pasti gede rumahnya. Ada utusan begitu agak jauh, saya pengen ketemu, dia lagi di kamar gitu. Kan Rasulullah rumahnya rata-rata 4 kali 5, kecil nggak kira-kira? Kecil, kayak kontrakan. Kira-kira kalau kita Rasulullah ada nggak? Ada begitu. Kedengeran nggak Rasul? Kedengeran tuh dalam. Kedengeran nggak kira? Lihat rumahnya kecil banget gitu. Nah, istadzanat Halah itu minta izin, yaitulah ukhtu Khadijah, dia adalah saudari dari Khadijah. Dia pengen izin, pengen ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa isti'dzana Khadijah, luar biasa. Ketika dia itu minta izin kepada Bilal, dia telinganya itu dengan Nabi dengar itu, fa'arafa, kayak Khadijah nih, isti'dzan Khadijah, jadi minta izinnya seperti minta izinnya Khadijah. Nabi dengar tuh. Fartaha lidzalika. Aduh, dengar suara kayak suara Khadijah, padahal ini saudaranya Khadijah. Emang saudara kadang-kadang adanya saudara mirip-mirip, suaranya mirip. Nah Halah binti Khuwailid ini suaranya mirip dengan Khadijah. Makanya dikatakan bahwa dia minta izin, dan ini suaranya seperti suara Khadijah. Fartaha lidzalika, Nabi tenang, luar biasa. Kan ada orang model kayak begitu, ya kan? Ada nggak datang? Ada orang datang gitu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, gitu. Ustaz, ada Ustaz. Oh, denger nih suaranya nih, suara bangsam nih, kayaknya mau minjem duit ya. Lu begitu kalau minjem misalnya kan begitu. Lu begitu. Tapi kalau misalnya Assalamualaikum, ada orang yang biasa datang bawa duit kan gitu kan, mau nyumbang gitu, Assalamualaikum gitu, datang nih mengapuk gitu, Ustaz mau ada siapa gitu, hati wartah tenang. Beda nggak kira-kira? Iya, ada tamu yang kita dengar suaranya lah, ya dia bilang gue tidur, udah gue tidur aja gitu, kalau di harta. Tapi ada orang yang ketika harta, dia datang. Halah bintu Khuwailid, fartaha lidzalika qala Allahumma Halah bintu, ya Allah, itu Halah bintu Khuwailid. Di dalam riwayat lain pernah saya baca, ketika Halah ini minta izin, suaranya kedengeran suaranya seperti suara Khadijah. Bilal belum masuk minta izin sama Nabi udah bukain pintu. Halah, luar biasa tuh, Halah bintu Khuwailid. Maka ini yang harus kita pahamin, bahwa berkenaan dengan ini, Nabi itu ini kerabatnya Khadijah. Dia berbuat baik kepada Halah binti Khuwailid, saudari perempuan daripada Khadijah, istrinya. Kemudian hadis yang terakhir, wa an Anasin bin Malik radhiyallahu anhu. Wah, ini loh sahabat yang luar biasa. Kalau dulu zaman Nabi, ini Anas bin Malik kan pembantunya Rasul. Jadi kalau datang nih pembesar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Anas nih masih anak kecil, anak muda, nah dia ngelayanin Rasul 10 tahun. Saat itu usianya 10 tahun. Ketika Rasul wafat berapa umurnya? 20
20 tahun. Sementara ketika Rasul wafat itu yang namanya siapa namanya? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq umurnya udah 61 tahun. 61 kan berarti anak muda. Tapi Anas bin Malik yang kita kenal sebagai khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi min akabiris sahabah, termasuk pembesar sahabat. Tuh, khadim Rasul, pembantunya Rasul itu jadi akabirus sahabah, pembesar sahabat. Mungkin saya pernah cerita dulu ketika ada orang itu bunuh orang tua. Jadi ceritanya ini ada anak muda, ada orang punya onta, nah bawa lagi ngangon onta, ini ontanya masuk ke kebun orang, terus tuh onta makan daun-daunan. Karena makan pohonan orang, keluar nih orang tua begini, keluar orang tua, ini onta siapa ini? Ditimpuk tuh onta pakai batu, mati tuh onta. Yang punya onta marah, onta gua siap lu timpuk nih. Dia ambil tuh batu, ditimpuk tuh aki-aki, mati tuh aki-aki. Keluar nih dua anak muda ini adalah orang tua bapak ini yang mati. Langsung itu orang diseret kepada ke siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Diseret tuh, dia nil qatil abi, dia pembunuh bapak saya. Begitu aja udah gitu. Diseret kemudian lantas begitu. Kemudian lantas berkenaan dengan ini, bagaimana ceritanya? Ini dia anak orang bunuh bapak saya nuntut, dia bunuh juga dia kisos dia begitu. Baik, kata Umar, baik, begini, apakah kau benar bunuh gitu kan? Ini anak muda nyerocos, udah benar, jangan pakai ditanya, udah begitu aja dah. Emang gue lihat, udah begitu aja tuh. Kata uskuta, diam. Saya pengen dengar jawaban dari orang ini. Kan tadi kamu udah saya tanya, karena giliran yang ini yang saya tanya, benarkah kau bunuh itu? Nah, begini ya Amirul Mukminin, dia cerita. Kan ontes saya ini masuk ke kebun itu, terus orang tuanya dia ini timpuk ontes saya sampai mati. Kemudian setelah mati saya ambil batu itu, kemudian saya timpuk dia dan dia mati. Begitu beritanya. Tuh. Oh begitu, berarti kau benar membunuh dia. Iya, kau akan dihukum qisas. Kemudian lantas setelah itu anak muda ini, ya Amirul Mukminin, bolehkah saya berkata? Silakan. Saya punya anak yatim. Anak yatim ini adalah anak yatim bapak saya. Hartanya di tangan saya. Saya harus amanatkan dulu ini harta kepada orang yang bisa amanah megang harta anak yatim. Kemudian lah begitu, anak muda begitu, jangan dikasih, itu cuma akal-akalan dia doang, entar dibakal kabur. Begitu aja udah. Kemudian lantas apa yang kemudian lantas terjadi? Umar bin Khattab kata begini, baik, kau sungguh bakal kembali? Iya, baik, tunjuk ini orang-orang, siapa yang kau bisa jadiin jaminan, tunjuk ini orang-orang, para pembesar nih, pembesar sahabat, yaitu yang ada di sisi Umar bin Khattab. Pilih di antara mereka siapa yang kau bisa jadikan dia sebagai jaminan. Anak muda ini menatap, kemudian lihat matanya memancar kepada siapa? Anas bin Malik. Kemudian dia tanya gitu, maukah kiranya kamu menjaminkan saya untuk saya bisa menyelesaikan tugas saya dengan harta anak yatim ini? Anas bin Malik mengangguk. Nah, tuh bapak akabir ini karena udah dikelilingannya Umar bin Khattab tuh. Dikasih waktu 3 hari. Hari pertama tuh anak muda nungguin aja tuh, kagak bakalan balik. Hari kedua, saatnya hari ketiga kagak nongol, mana di ini gitu tuh kan. Gue bilang juga apa, saatnya setelah sholat asar kumpul pembesar, termasuk Anas bin Malik. Berdiri di tengah-tengah dia adalah Khalifah Amirul Mukminin siapa? Umar bin Khattab, memandang dengan pandangan tajam kepada Anas bin Malik. Awas ya, nah, kalau dia nggak datang, lo yang jamin begitu. Udah
Kalau memandang begitu di mana pandang begitu, udah tek 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 tek, tek. Itu udah jam 5 sore, kalau bahasa kita itu udah sore banget. Datang tuh anak muda dengan tergolong, datang juga itu. Akhirnya tenang tuh Anas bin Malik. Alhamdulillah. Kalau dia kagak, dia gua yang kena. Kenapa? Karena yang jamin adalah Anas bin Malik. Sedikit saya cerita setelah Rasulullah min akabir sahabat itu. Maka setelah itu, ini lihat bagaimana Anas bin Malik yang disebut dengan khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kharajtu ma'a Jarir bin Abdullah al-Bajalli. Saya keluar bersama Jarir bin Abdullah al-Bajalli radhiyallahu anhu fi safarin. Saya keluar dalam perjalanan bersama Jarir bin Abdullah al-Bajalli radhiyallahu anhu fi safarin. Fakana yakhdumuni. Bayangin, ini Jarir bin Abdullah al-Bajalli itu ngelayanin Anas bin Malik. Kan Anas dulu ngelayanin Rasul. Nah kemudian ini Jarir bin Abdullah ngelayanin Anas bin Malik. Lagu udah ngepel, sudah bantuin ngepel. Bantuin, itu kerjaan gue dari dulu, begitu. Nyuci baju, masak, ngidupin api, ngambil air, segala macam. Itu kerjaan gue. Makanya itu kata Anas bin Malik kepada Jarir bin Abdullah al-Bajalli, la taf'al, jangan. Itu pekerjaan gua, gampang. Tuh lihatin Anas bin Malik nggak lupa kulit gitu. Dan dulu pembantu terus jadi orang kaya ya nggak gitu. Sekarang gitu, gue juga dulu ditunjuk-tunjuk sama bos gua, kamu gitu. Dan lupa. Dulu juga lu pembantu. Anas bin Malik, la taf'al, jangan kerjain. Faqala inni qad ra'aitu. Apa kemudian lantas ini Jarir bin Abdullah al-Bajalli berkata, inni qad ra'aitul ansar tasna'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Saya telah melihat orang-orang Ansar, melakukan sesuatu buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bikinin baju, ada yang bikinin ada yang ngambilin air, ada yang semua tuh orang Ansar. Kagak ada. Kalau cerita orang Ansar selain orang munafik, kagak ada yang pelit. Biarpun orang susah, nggak punya kambing, ini kambingnya Rasulullah, susunya sepanjang dia ada sama saya buat engkau. Tiap hari itu susu dia peras bawain ke Rasulullah, nggak pernah diminum karena susunya ini punya Rasul. Tapi saatnya dia potong, saatnya dia jual, baru hilang. Begitu. Nah termasuk ini ibunya Anas bin Malik, saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah, tapi saya punya anak ini, jadiin dia sebagai pelayan engkau ya Rasulullah. Begitu orang-orang Ansar. Apa aja, yang punya duit, yang punya tenaga, yang punya duit sama tenaga, tenaga, yang punya waktu. Begitu orang Ansar melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa? Kata Jarir bin Abdullah al-Bajalli, inni qad ra'aitu, sungguh aku telah melihat orang Ansar berbuat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu. Alaitu alla ashaba ahadan minhum illa khadamtuhu, muttafaqun alaih. Maka dia bersumpah, alaitu ala nafsi, aku bersumpah pada diri saya, tidaklah saya menggauli salah seorang dari orang Ansar kecuali saya layanin dia. Hebat nggak kira? Nah, ini sahabat Rasul, sahabat Ansar dulu pada ngelayanin Rasul. Maka ini ada orang berikutnya yang namanya Jarir bin Abdullah, alaitu ala nafsi alla ashaba ahadan minhum, tidaklah saya menggauli mereka kecuali saya layanin. Berarti kan ini sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyambung tuh. Jadi bukan Rasulnya. Jadi di antara kebaktian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kita memuliakan sahabatnya, memuliakan
keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih bisa nggak kira-kira? Masih bisa. Kita sekarang ini pengen berbakti kepada keluarga Nabi, bisa nggak? Bisa. Itu adalah kebaktian kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa'afanna ya karim, wa'afanna ya rahim, lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.